Hadirin sidang Jum'ah anu dimuliakeun ku Allah, betot-betot khatib berwasiat hayu urang ningkatkeun iman sareng takwa urang, kakempel urang amaliyah ibadah. Dina detik ieu aya puluhan miliar manusia di bawah tanah anu keur jerat-jerit ka Gusti Allah kangge diwangsulkeun deui ka alam dunia. Karena ketika mereka hidup di dunia, mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kunaon khatib menyebut ada sekitar puluhan miliar? Karena menurut salah satu lembaga di Amerika Serikat, mereka mengklaim bahwa sudah berhasil menghitung populasi manusia dari sejak zaman purbakala sampai saat ini, yakni sekitar 108 miliar. Dan saat ini yang hidup di dunia ini, di kolong langit ini sekitar 7,5 miliar. Berarti ada sekitar 100,5 miliar manusia yang sudah hidup di dunia ini dan sekarang sedang menghuni alam kubur dan menanti yaumul qiyamah, menanti akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, mari terus menerus kita berkumpul, beramal, mengumpulkan amal perbuatan untuk bekal kita meninggal dan untuk tujuan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah sebelumnya, khatib telah menyampaikan tentang materi keutamaan sholat berjamaah yang merupakan salah satu di antara top amal ibadah yang pahalanya sangat besar. Pada kesempatan kali ini khatib ingin melanjutkan mengulas hal tersebut. Topiknya adalah terkait dengan bagaimana kita memaksimumkan pahala ketika kita melaksanakan sholat fardu berjamaah. Saya yakin bahwa setiap yang datang ke sini itu membawa niat yang berbeda-beda, membawa motif yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda, dan akhirnya hasilnya, outputnya pun pasti berbeda-beda. Di dalam sholat berjamaah ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arahan kepada kita bagaimana kita memaksimalkan keuntungan ketika kita melaksanakan sholat fardu berjamaah. Dari sekian banyak tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, khatib akan mengambil kurang lebih 5 saja. Yang pertama, dalam sholat fardu berjamaah, untuk memaksimumkan pahala yang kita peroleh, ambillah shaf yang paling pertama. Ambillah shaf yang paling pertama, karena shaf yang paling pertama itu adalah shaf yang paling mulia. Di mana dalam hadis dikatakan bahwa para malaikat dan Allah bersolawat kepada orang-orang yang sedang sholat, artinya memberikan penghormatan kepada orang-orang yang sholat fi sufufil ula, pada shaf yang pertama. Dan shaf yang pertama paling utama lagi adalah paling dekat dengan imam, tepatnya sebelah kanan dari imam. Itu yang paling utama lagi. Luar biasanya pahala sholat berjamaah di shaf yang pertama. Kata Rasulullah, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada melantunkan azan dan shaf pertama, artinya sholat pada shaf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka niscaya mereka akan mengundinya. Artinya ketika berebut saling semuanya jamaah, satu masjid ingin mendapati shaf yang pertama dan kemudian
hendak mengundinya, pasti undian itu akan dilakukan ketika kita umat Islam, umat Kanjeng Rasul mengetahui betapa besar pahalanya sholat berjamaah pada shaf yang pertama. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah hendaklah berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih banyak. Rasulullah bersabda, sholat seseorang bersama satu orang itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Sholatnya seseorang bersama dua orang itu lebih banyak pahalanya daripada sholatnya dengan satu orang. Jika semakin banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban, dan ini adalah hadis sahih. Semakin banyak jamaah, semakin banyak keutamaan, semakin dicintai Allah, dan otomatis akan meningkatkan pahala yang akan kita terima. Sehingga ketika kita mendapati kesempatan untuk berjamaah di sebuah jamaah, di sebuah masjid yang jumlah jamaahnya sangat banyak, maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan tersebut. Atau ketika kita berada di masjid, di musola, dan kita menjadi pengurusnya, maka upayakanlah agar jamaah sholat berjamaah itu terus-terusan bertambah banyak, karena orang yang sholat di sana nanti akan terus bertambah pahalanya. Yang ketiga, ketika kita masbuk dan tidak kebagian rakaat dalam sholat fardu, maka ikutlah bermakmum kepada masbuk yang masih kebagian sholat berjamaah. Katakanlah kita datang pada waktu sholat fardu zuhur, dan kemudian kita tertinggal, imam sudah 4 rakaat selesai, sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Namun ada 1 atau 2 orang yang berdiri kembali, maka ikutlah kita bermakmum kepada masbuk tersebut. Dan niat kita bermakmum, dan kemudian yang dimakmumi berniatlah menjadi imam, maka insya Allah kita dihitung sebagai sholat berjamaah. Selanjutnya tips yang keempat, ketika kita datang dan sudah tidak ada lagi orang yang sholat, artinya sudah 100% selesai semuanya, baik imam maupun makmum, tidak ada lagi yang masbuk, maka solusinya adalah kita mencoba menanti, barangkali ada orang yang belum sholat dan datang ke masjid tersebut. Ketika mereka datang, ketika dia datang, ajaklah oleh kita untuk sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian kita melewatkan satu kesempatan sholat fardu pun untuk tidak berjamaah, apalagi posisi kita sedang atau sudah ada di masjid. Atau kita bisa meminta salah seorang jamaah di sana untuk menemani kita sholat berjamaah. Dia statusnya sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah boleh dan sunnah. Apa dalilnya? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang datang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sholat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza falyusalli ma'ahu. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk bersedekah untuk orang ini? Siapa yang bersedia bersedekah untuk orang ini? Jika ada yang mau, temanilah dia dalam sholatnya, agar orang yang terlambat tadi, maksud Rasulullah, bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah. Selanjutnya, tips berikutnya yang kelima adalah ketika imam dalam posisi sudah tahiyatul akhir, jangan lewatkan kesempatan kita untuk tetap ikut bermakmum kepada imam tersebut.
Dalam hukum fikih dikatakan meskipun kita hanya ikut duduk sejenak dengan imam, kita sudah dihitung sholat fardu berjamaah yang pahalanya insya Allah 27 kali dibandingkan dengan sholat biasa atau sholat munfarid. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang berharga kita ketika kita mendapati peluang keleluasaan untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Maksimumkan keuntungan atau pahala yang bisa kita peroleh dalam sholat berjamaah tersebut. Pilihlah shaf yang paling depan, dekatilah imam. Ketika kita terlambat, ikutlah kepada makmum yang terlambat. Ketika ada yang terlambat 2-3 orang, bikinlah jamaah baru. Jangan sampai 3 orang, 2-3 orang itu malah munfarid sendiri-sendiri. Dan meskipun kita datang terlambat dan imam dalam posisi tahiyatul akhir, maka tetaplah kita bermakmum kepada imam tersebut. Karena meskipun kita hanya duduk sejenak dengan imam tersebut, kita sudah dinilai sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah sholat jamaah kita dan memberikan kekuatan hidayah kepada kita agar mampu terus menjaga sholat jamaah kita. Jangan sampai satu kali pun selama hidup ini kita terlewati tidak sholat fardu berjamaah dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.